Rambu Solo terakhir. Upacara berdarah. Cerita horor fiksi, urban legend, dari tanah Toraja. Hari itu, Altri dan 3 sahabatnya Gren, Windri, dan Mekci lagi nongkrong santai di sebuah warung kopi kecil di pinggiran kota Makassar. Tempatnya nggak terlalu ramai, cuma ada suara mesin kopi yang sesekali mendesis dan obrolan tipis-tipis. Dari meja sebelah, mereka baru saja lulus kuliah, jadi suasana hati masih santai, belum kepikiran kerja atau dunia orang dewasa yang katanya penuh tekanan. Mekci sedang scroll TikTok sambil ngeruput es kopi susu. Windy duduk di sampingnya, sibuk motret kopi mereka buat diposting ke Instagram Story. Gren, seperti biasa, lagi bahas film horor yang baru dia tonton semalam. Katanya sih, itu film paling serem yang pernah dia lihat. Meskipun Altri yakin, Gren cuma ngada-ngada biar kelihatan keren. Kamu tahu nggak, kemarin saya nonton film Thailand judulnya The Medium. Serius, itu kayak nonton dokumenter kerasukan beneran, kata Gren sambil memainkan tutup gelas plastiknya. Altri cuma angguk-angguk setengah denger. Fokusnya lagi ke HP yang tiba-tiba bergetar. Dia buka WhatsApp dan matanya langsung berhenti di satu pesan yang masuk dari nomor tak dikenal. Profilnya cuma gambar hitam polos. Isi pesannya cuma satu kalimat. Kami mengundang kamu menghadiri Rambu Solo terakhir keluarga kami. Harap hadir. Ini amanah dari leluhur. Pesan itu pendek, tapi entah kenapa bikin hawa di sekitarnya berubah. Altri merasa tengkuknya dingin, bulu kuduknya berdiri, dan hatinya nggak enak. Dia baca ulang pesannya 2 kali, memastikan itu bukan salah kirim. Tapi nama belakang pengirim mencantumkan marga yang masih ada hubungan darah dengan keluarganya di Toraja. Memang, dari pihak ibu, Altri punya garis keturunan Toraja, tapi sejak kecil, dia nggak pernah terlalu dekat dengan keluarga di sana. Kontak terakhir pun udah bertahun-tahun lalu. Grant yang duduk di sebelahnya melirik layar HP Altri, lalu nyenyer isengnya. Kamu yakin mau datang? Saya pernah dengar kalau upacara terakhir itu buat usir roh jahat, katanya sambil memiringkan kepala. Berusaha terdengar misterius. Windri langsung ikut nimbrung. Nada suaranya agak penasaran. Rambu Solo itu yang buat orang meninggalkan? Tapi upacaranya gek banget gitu. Yoi, sahut Altri. Akhirnya buka suara. Itu upacara pemakaman, tapi di Toraja, mereka anggap kematian bukan akhir. Jadi mayat disimpan dulu, terus dimakamkan dengan upacara besar. Ini katanya Sid, upacara terakhir buat salah satu nenek moyang saya, mungkin karena udah tua banget kali. Jadi kayak serem aja. Mekci yang tadinya anteng langsung ngangkat alis. Serius mau ke sana? Saya sih mau kalau sekalian healing, tapi jangan sampai ada yang kesurupan ya. Altri nyengir, ya, siapa tahu seru. Kita anggap liburan sambil eksplor budaya. Kapan lagi coba ngeliat langsung budaya yang udah langka kayak gitu? Tanpa pikir panjang dan tanpa banyak debat, mereka pun mutusin buat berangkat ke Toraja 2 hari kemudian. Waktu mereka masih banyak, belum ada kerjaan tetap, dan ide berlibur ke tempat eksotis sambil ngeliat upacara tradisional terdengar cukup keren. Lagi pula, di zaman sosial media kayak sekarang, semua orang butuh konten kan? Perjalanan mereka mulai dari naik mobil sewa dari Makassar menuju Rantepau. Jaraknya cukup jauh, sekitar 8 jam. Tapi pemandangannya indah banget, gunung,
sawah, bukit, awan tipis di langit biru muda semuanya terlihat damai. Tapi justru itu yang bikin Gren makin merasa nggak tenang. Gir, kamu sadar nggak sih? Semakin dekat kita ke Rantepau, langit makin suram. Gumamnya sambil nyetir, kayak makin kesini, makin berat hawanya. Kamu parno aja, jawab Windri dari kursi belakang. Baru juga masuk pegunungan emang gini suasananya, dingin dan berkabut. Kamu nonton film kebanyakan deh. Altri cuma diam sambil memperhatikan jalan. Tapi di hatinya, dia juga ngerasa hal yang sama. Ada semacam aura aneh yang mulai menyelimuti mereka sejak masuk daerah perbukitan. Warga-warga yang mereka lewati pun terlihat serius, bahkan beberapa anak kecil yang main di pinggir jalan langsung masuk rumah begitu mobil mereka lewat. Gak ada senyum, gak ada sapar, hening, sunyi. Setelah 8 jam perjalanan, mereka akhirnya sampai di sebuah desa kecil yang cukup terpencil, jauh dari keramaian. Nama desanya tidak tercantum di Google Maps. Mereka dijemput oleh seorang pria tua dengan wajah keras dan tatapan tajam. Pakaiannya hitam semua, lengkap dengan topi, khas Toraja dan tongkat kayu berukir di tangan. Selamat datang. Saya Daru. Saya penjaga rumah adat keluarga kalian, katanya pelan. Tapi suaranya dalam, seperti bergema di kepala. Altri salaman dan memperkenalkan teman-temannya. Pak Daru hanya mengangguk kecil, tidak banyak bicara. Mereka diajak masuk ke tongkonan besar yang berdiri gagah di atas panggung kayu, lengkap dengan ukiran merah, hitam, dan emas di dindingnya. Di bawah rumah itu, ada kandang kerbau yang kosong aneh. Karena biasanya kandang seperti itu dipakai menyimpan hewan kurban, mereka masuk ke dalam rumah. Begitu melangkah melewati pintu kayu tua itu, hawa dingin langsung menyambut, tapi bukan dingin biasa, lebih ke dingin yang menusuk, seperti hawa dari dalam gua. Altri dan teman-temannya mulai saling pandang. Windri memeluk lengannya sendiri. Meci merapat ke Altri. Setelah mereka duduk di ruang utama, Pak Daru berdiri di depan dan berkata dengan nada yang sulit ditebak, "Kalian sudah datang. Itu baik, tapi kalian harus tahu. Ini bukan upacara biasa, ini adalah Rambu Solo terakhir. Upacara penutup untuk leluhur terakhir dari garis keturunan tertua. Kalau gagal, bisa berbahaya." Altri mengernyit. "Berbahaya gimana maksudnya, Pak?" Pak Daru hanya menjawab singkat. Rohnya belum tenang, harus dikembalikan ke tempatnya. Kalau tidak, dia akan memilih tubuh baru. Seketika, suasana jadi hening. Meci menelan ludah. Gren menatap Altri, mencoba memastikan bahwa ini semua masih dalam batas normal, tapi semuanya terasa salah. Hari pertama di desa itu ditutup dengan keheningan. Tak ada sinyal di HP, tak ada suara malam, hanya angin yang meniup lembut dan suara kayu yang berderit dari tongkonan. Dan di ruang belakang rumah itu berdiri sebuah peti kayu besar, tempat jasad nenek buyut Altri masih disimpan. Dan malam itu, saat semuanya mulai tertidur, Altri sempat mendengar bisikan pelan, sangat dekat di telinganya. "Kamu datang akhirnya." Perjalanan ke desa tempat upacara akan dilaksanakan memakan waktu hampir setengah jam. Dari pusat Rantepau, jalanan mulai berubah jadi tanah berbatu dan berliku, melewati hutan bambu dan jurang kecil yang diselimuti kabut. Sepanjang jalan, mereka semua diam, bukan karena ngantuk atau bosan, tapi entah kenapa,
Rasanya makin jauh masuk ke desa, makin berat suasananya, seperti ada sesuatu yang gak kelihatan ikut mereka dari belakang. Grant, yang biasanya cerewet, cuma sesekali melirik kaca spion. Kalian ngerasa gak sih, dari tadi kayak ada yang ngikutin mobil? Winry nengok ke belakang, jalanan kosong, tapi suasananya memang aneh. Pepohonan bergerak pelan, seperti berbisik sesuatu. Meichi memeluk tasnya lebih erat. Akhirnya mereka sampai di depan sebuah gapura batu tua yang ditutupi lumut. Di sana berdiri Pak Daru, pria tua yang kemarin menjemput mereka. Tapi kali ini dia nggak sendiri, ada 3 orang laki-laki berdiri. Di belakangnya, pakai pakaian hitam dan ikat kepala merah. Tatapan mereka tajam, nggak marah, tapi kayak mengukur. Pak Daru melambaikan tangan. Selamat datang di tempat terakhir. Kalimat itu bikin Altri menelan ludah. Tempat terakhir. Maksudnya apa? Tapi sebelum sempat nanya, Pak Daru sudah menyuruh mereka turun dari mobil dan ikut jalan kaki masuk ke dalam kampung. Desanya sunyi, terlalu sunyi, nggak ada suara ayam, nggak ada suara anak-anak main, rumah-rumah tongkonan berdiri rapi, besar-besar, tapi jendelanya tertutup semua, bahkan anjing pun nggak ada yang menggonggong. Semua terasa seperti membekong di tengah kampung. Ada satu rumah tongkonan yang lebih besar dari yang lain, ukiran di dindingnya lebih tua, warnanya sudah pudar, tapi tetap terlihat megah. Di depan rumah itu, ada sepasang patung tahu-tahu kayu berbentuk manusia, dengan mata hitam, menghadap ke jalan. Salah satunya tersenyum, dan entah kenapa, terasa seperti senyum ke arah Altri. Rumah ini milik leluhurmu, kata Pak Daru ke Altri, dan disinilah arwahnya akan disemayamkan untuk terakhir kalinya. Begitu mereka masuk, bau kayu tua, tanah basah, dan dupa langsung menyambut. Ruangan besar di tengah rumah sudah dipersiapkan. Di atas panggung kayu ada sebuah peti mati berwarna coklat tua. Di sekelilingnya dipasang kain merah, ukiran emas, dan bunga-bunga kering. Tapi suasananya bukan seperti upacara kematian biasa. Ada semacam tekanan di udara. Seperti rumah ini menyimpan rahasia yang ingin dikubur dalam-dalam. Peti ini belum boleh dibuka sampai malam ritual, kata Pak Daru. Kalian bisa istirahat di kamar tamu. Tapi ingat satu hal, jangan keluar rumah setelah matahari tenggelam. Setelah itu, Pak Daru dan rombongan warga meninggalkan rumah. Sunyi kembali datang, angin bertiup pelan lewat celah-celah papan. Peti itu tetap diam di tengah ruangan, tapi semua mata diam-diam melirik ke arahnya. Di kamar tamu, mereka berempat duduk di atas lantai kayu, tak ada ranjang, hanya tikar pandan dan bantal tua. Kamu masih mau bilang ini liburan budaya? Tanya Grant setengah berbisik. Altri nggak jawab. Dia juga mulai ngerasa ini bukan perjalanan biasa. Bukan sekadar keluarga jauh yang ngundang ke pemakaman. Menjelang sore, Winry mengajak Meichi buat jalan sebentar keliling kampung, sekadar cari udara. Tapi saat mereka keluar dari rumah, semua jendela rumah warga masih tertutup rapat, tak satu pun orang terlihat di jalanan. Bahkan burung pun gak terdengar. Mereka jalan sebentar, lalu balik lagi dengan ekspresi wajah pucat. Saya rasa mereka lagi menghindar, kata Mitchell. Mungkin karena kita tamu dari luar. Enggak cuma itu, bisik Winry. Waktu saya ngintip ke jendela salah satu rumah, saya lihat ada ibu-ibu tua. Dia lagi duduk ngadep tembok, kayak ngomong sendiri, tapi kayak lagi nangis.
Sambil nyebut-nyebut nama Altri, semua langsung diam. Bahkan Altri sendiri ngerasa jantungnya mulai berdegup gak karuan. Malam pun datang pelan-pelan. Langit berubah gelap, dan suara hutan di sekeliling desa mulai terdengar lebih jelas. Angin meniup daun-daun kering di tanah. Di dalam rumah tongkonan, suasana jadi dingin. Mereka duduk melingkar di ruang tamu, tepat menghadap peti mati itu. Mekci menyelimuti tubuhnya. "Apa kalian dengar itu?" Bisiknya pelan. "Dengar apa?" tanya Grand. Kayak suara langkah dari atas. Mereka semua langsung saling pandang. Rumah tongkonan ini cuma satu lantai, tapi memang bagian loteng atasnya ada ruang kecil untuk menyimpan barang-barang tua. Tak ada tangga, tapi ada lubang semacam plafon kayu yang bisa dibuka. Suara itu terdengar lagi. Kret-kret. Gran berdiri, mencoba menenangkan, mungkin tikus jadi. Tapi Altri berdiri juga, dan kali ini dia benar-benar serius. "Saya gak yakin. Saya ngerasa." Suara itu datang dari atas peti. Semua langsung menatap ke arah peti mati. Suara itu berhenti, dan saat itu juga, semua lampu minyak di dalam rumah tiba-tiba berkedip, lalu mati. Gelap total. Windri menjerit kecil. "Sumpah saya gak kuat kalau ini beneran kerasukan, atau apalah itu." Altri cepat-cepat nyalain senter dari HP-nya. Cahayanya menyapu ruangan. Dan tepat saat sinar itu mengenai peti mati, tutupnya sedikit terbuka. Hanya satu celah kecil, tapi cukup untuk melihat. Dari celah sempit itu, ada mata yang terbuka. Semua terdiam. Gak ada yang berani bergerak, napas pun ditahan. Sinar senter HP Altri masih mengarah ke peti mati yang sedikit terbuka. Dari celah sempit itu, jelas terlihat sepasang mata terbuka, menatap lurus ke arah mereka. "Altri, kamu lihat kali?" bisik Mekci gemetar sambil mundur pelan-pelan. "Iya, saya lihat," jawab Altri. Grand buru-buru nyalain lampu minyak cadangan, tapi tangannya gemetar, dan api nggak juga menyala. Windri udah terduduk di sudut ruangan, mukanya pucat, matanya kosong. Akhirnya cahaya kembali, tapi celah pada peti itu sudah tertutup, seolah nggak pernah terbuka sama sekali. "Saya nggak gila, mata itu beneran ada." Grand hampir setengah teriak. "Ngan, kamu gak gila," jawab Altri cepat. "Saya juga lihat, kita semua lihat." Tiba-tiba terdengar bunyi krek, krek dari langit-langit kayu. Pelan, tapi jelas. Seperti ada yang berjalan pelan-pelan di atas mereka. Masalahnya, bagian atas rumah tongkonan itu kosong. Nggak ada ruang jalan, nggak ada siapa-siapa. Windri bangkit dan hampir terjatuh. "Saya mau keluar dari rumah ini." "Jangan," sahut Altri cepat. "Ingat apa kata Pak Daru, kita gak boleh keluar malam-malam." Suasana di dalam rumah makin gak karuan. Mekci mulai menangis pelan. Grand jalan bolak-balik, mencoba mikir rasional. Tapi wajahnya kelihatan frustrasi. Altri duduk memeluk lutut, memaksa dirinya tetap tenang. Lalu, dari arah dinding belakangnya, terdengar suara ketukan. 3 kali tok, tak tok. Mereka semua langsung molek. Di sana, dinding kayu tua tanpa jendela. Tapi jelas sekali, suara itu datang dari situ. Ketukan seperti seseorang meminta masuk. Tok, tok, tok. Altri berdiri pelan, menahan napas. Perlahan dia mendekati dinding itu. Tapi sebelum dia sampai, tiba-tiba lampu minyak kembali padam. Gelap total lagi.
Dan di tengah kegelapan itu, mereka mendengar suara bisikan. Kali ini bukan cuma satu suara, tapi banyak, seperti ada orang-orang berbisik dari berbagai penjuru ruangan. Pulang-pulang, bukan tempat kalian. Darah harus dibayar. Meici terisak. Windri memeluk Altri erat-erat. Gren membeku. Altri buru-buru nyalain senter HP-nya lagi, dan kali ini cahayanya langsung mengenai dinding belakang yang sekarang penuh goresan. Tulisan dengan huruf besar dan kasar, "Aku mau bangun." Pagi harinya, mereka bangun dengan tubuh lemas dan mata merah, seolah semalam mereka habis dikejar. Mimpi buruk yang nyata, tapi anehnya, tidak ada bekas goresan. Di dinding tadi malam, tidak ada bekas ketukan, dan peti itu kembali tertutup rapat seolah tak pernah terbuka. Saat mereka keluar rumah, matahari bersinar pucat. Desa masih sepi, tapi kali ini ada satu perubahan. Di halaman depan rumah, berdiri satu kerbau hitam besar yang diikat di pohon. Warga desa mulai bermunculan perlahan, tapi tak satu pun yang bicara. Pak Daru muncul dari balik rumah, wajahnya tetap datar, tapi suaranya kali ini lebih berat. "Kalian lihat sesuatu semalam?" Mereka semua diam. Gren akhirnya angkat suara. "Peti itu semalam terbuka, dan kami lihat matanya. Matanya terbuka." Pak Daru menghela napas panjang. "Saya sudah duga. Ini bukan hal baru. Tapi kalian harus kuat. Upacara besok pagi tidak boleh batal. Kalau arwah itu tidak dilepaskan secara lengkap, dia akan mencari wadah baru." "Wadah? Maksudnya, tubuh baru?" Tanya Meici dengan suara gemetar. Pak Daru menatapnya tajam. "Iya, dan biasanya yang dilihat duluan, yang pertama dipilih." Altri langsung merinding. Mereka semua diam. Dunia terasa semakin sempit. Altri mulai merasa, ini bukan tentang nenek buyutnya. Ini tentang mereka, tentang satu kesalahan yang belum dimaafkan, dan satu arwah yang belum tidur. Menjelang siang, mereka diajak melihat area persiapan upacara. Di belakang rumah tongkonan, ada tanah lapang dengan panggung kayu untuk ritual Rambu Solo. Di sana, warga mulai memotong bambu, menyiapkan tempat pengorbanan hewan, dan menggantung kain merah di berbagai sudut. Di ujung area, ada semacam altar kecil dari batu yang tertutup dedaunan dan abu hitam. Pak Daru menunjuk ke altar itu. Tempat ini adalah titik tengah. Disinilah arwah akan dilepas. Tapi kalian harus tahu, ada satu bagian dari ritual ini yang tidak boleh gagal. Gren mendekat. "Bagian mana?" Pak Daru menatap mereka satu persatu. "Harus ada darah yang mengalir, dan bukan cuma dari hewan." Windri meneguk ludah. "Maksudnya, darah manusia?" Pak Daru tidak menjawab. Dia hanya berbalik dan pergi meninggalkan mereka. Angin mulai berubah. Langit yang tadi terang mendadak mendung. Kabut mulai turun lagi, lebih tebal dari sebelumnya. Dan dari arah rumah, terdengar suara gong dipukul 3 kali. Dung, dung, dung. Pertanda bahwa malam ini adalah malam terakhir sebelum roh dilepas. Mereka tak sadar bahwa sejak malam pertama datang, mereka bukan cuma tamu. Mereka sudah menjadi bagian dari upacara. Malam itu turun perlahan, membawa hawa dingin dan kabut tebal yang menyelimuti seluruh desa. Langit gelap gulita, bahkan bintang pun enggan muncul. Gong terakhir yang dipukul warga tadi sore
masih bergema di kepala Altri. Mereka semua duduk melingkar di ruang utama rumah tongkonan. Lampu minyak menyala redup, menimbulkan bayangan yang menari di dinding. Suasana sunyi, tapi bukan sunyi yang damai, sunyi yang bikin jantung berdebar tanpa sebab. "Saya nggak ngerti," bisik Glenn akhirnya. "Kenapa harus kita yang kena beginian? Kita cuma datang karena kamu Altri dapat undangan." "Saya juga nggak nyangka bakal kayak gini, Glenn," jawab Altri pelan. "Tapi saya ngerasa ini bukan kebetulan." Windri menyandarkan kepala ke lutut, matanya sembab. "Saya mau pulang. Saya nggak peduli budaya atau apa. Ini udah kelewatan." Mekci diam saja, memeluk lututnya, sambil menatap ke arah peti mati yang masih berada di tengah ruangan. Tapi kali ini, petinya diikat dengan tali merah, banyak. Seolah seseorang mencoba menjaga isinya, supaya tidak bisa keluar. Tiba-tiba dari luar, terdengar suara langkah. Tapi bukan satu atau dua orang, banyak, pelan, teratur, dan seolah berjalan mengelilingi rumah. Tok, tok, tok. Langkah itu berpindah ke sisi kanan, ke sisi kiri, lalu ke belakang, lalu berhenti, dan dari atap, suara ketukan. Dung, dung, dung. Altri berdiri pelan dan mendekati jendela, mencoba mengintip keluar lewat celah papan. Tapi yang dia lihat membuatnya mundur 3 langkah. Orang-orang berdiri melingkar, semua pakai baju hitam, tapi mukanya ditutup daun pisang kering. Glenn bangkit dan ikut mengintip. Mereka nggak ngapa-ngapain, cuma berdiri. Windri mulai gemetar lagi. "Altri, kita udah masuk ke dalamnya, mau kabur pun udah gak bisa." Mereka mencoba menutup semua jendela dengan kain, tapi suara langkah terus berputar mengelilingi rumah, seolah mereka sedang dikurung dari luar. Tengah malam, tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk keras. Mereka semua terlonjak. Altri berjalan pelan ke arah pintu, tapi sebelum dia sempat mendekat, suara dari luar terdengar. "Altri, buka, aku kedinginan." Itu suara perempuan, tapi bukan suara siapapun yang mereka kenal. "Kamu dengar gak barusan?" tanya Altri. Wajahnya pucat. "Dengar," jawab Mekci. Dan suaranya mirip suara ibuku, tapi itu gak mungkin. Altri kembali menatap ke arah pintu. Suara dari luar berbicara lagi. "Altri, kamu cucuku kan? Neneta udah nunggu kamu." Windri menjerit, "Jangan buka." Grant langsung mendorong lemari kecil untuk mengganjal pintu. Detik itu juga, suara di luar berubah. Bukan lagi suara lembut, tapi suara parau. Seperti suara seseorang yang tenggorokannya penuh tanah. "Kalian sudah dipilih, nah? Darah kalian akan membuka jalan." Lampu minyak mati seketika, gelap gulita lagi, dan dari dalam rumah terdengar suara tali yang putus, krak. Senter HP menyala lagi, peti mati di tengah ruangan, terbuka lebar, dan peti itu kosong, tak ada yang bergerak, semua membeku. Mekci memeluk Windri. Grant berdiri gemetar. Altri berjalan perlahan, mendekati peti, kosong, hanya kain merat di dalamnya, dan bau busuk, bau tanah yang lembab. Tiba-tiba dari belakang mereka, terdengar suara napas berat. "Ah!" Dalam,
seperti seseorang baru bangun dari tidur panjang. Mereka menoleh perlahan. Di sana berdiri sosok perempuan tua dengan rambut panjang kusut, kulit keriput menggantung, dan mata putih mengarah lurus ke arah Altri. Tubuhnya kurus, seperti tulang dibungkus kulit kering. Tapi dia berdiri tegak. Altri tidak bisa bicara. Nafasnya tercekat. "Cucu," bisik sosok itu, "kau datang." Akhirnya, sosok itu melangkah pelan ke arah Altri. Tapi setiap langkah yang dia ambil, lantai kayu di bawahnya retak. Seolah bumi sendiri menolak kehadirannya. Gren mengambil tongkat kayu dari sudut ruangan. "Pergi kamu, jangan deketin temanku." Tapi begitu tongkat itu dilempar, sosok itu lenyap, hilang, seperti asap. Lampu minyak menyala sendiri lagi. Tapi rumah itu sekarang lebih dingin dari sebelumnya. Altri jatuh terduduk, matanya berkaca-kaca. "Apa itu, Dian?" "Nenekku." Lepak Daru tiba-tiba masuk lewat pintu samping. Entah dari mana dia datang, tapi ekspresinya serius. Dia belum dilepas, tapi dia sudah bangun. Pagi masih jauh, tapi satu hal sudah jelas. Ini bukan sekadar ritual. Ini bukan tentang keluarga. Ini bukan tentang budaya. Ini adalah perjanjian lama yang terbuka kembali, dan darah mereka mungkin jadi kuncinya. Pagi datang tanpa kehangatan. Matahari cuma muncul sebagai bayangan pucat di balik kabut yang makin tebal. Desa itu tetap sunyi. Tak ada ayam berkokok. Tak ada suara aktivitas warga. Seolah semuanya menahan napas, menunggu sesuatu yang besar atau mengerikan. Altri bangun paling dulu. Matanya merah, kepalanya berat. Semalam dia bahkan gak yakin benar-benar tidur. Sosok nenek yang muncul, wajahnya masih terbayang jelas. Gren, Windri, dan Mece menyusul keluar kamar. Semua terlihat lelah dan bingung. "Altri, kita harus pergi," kata Windri tegas. "Hari ini juga, sebelum ada yang mati." Altri diam, pandangannya kosong. "Saya gak bisa ninggalin ini, Bun. Saya ngerasain ini ada hubungannya dengan saya, sama keluargaku. Mungkin selama ini ada yang disembunyikan." Gren duduk sambil menatap lantai. "Tapi kalau ini terus berlanjut, kita bisa jadi korban." Maci, yang dari tadi banyak diam, akhirnya angkat suara. "Saya mimpi aneh tadi malam. Di mimpi itu, kita berempat jalan di atas jembatan bambu yang goyangnya. Di bawahnya ada jurang penuh mayat. Dan di ujung jembatan itu, ada pintu batu yang terbuka. Sedikit dari celah pintu itu, ada tangan nenek kamu, Altri." Dia manggil nama kita satu-satu. Suasana langsung dingin. Mereka nggak sempat membahas lebih jauh, karena Pak Daru muncul di depan rumah. "Sudah waktunya," katanya pendek. "Kalian harus ikut ke lokasi ritual sekarang." Tanpa banyak bicara, mereka pun berjalan menyusuri jalan setapak, menuju tempat upacara. Kali ini, suasananya benar-benar beda. Semua warga berkumpul. Laki-laki berdiri di sisi kanan, perempuan di kiri. Semuanya berpakaian hitam, tak ada suara. Di tengah tanah lapang berdiri panggung kayu. Di atasnya, peti mati tadi malam telah dipindahkan. Di sekeliling panggung, tergantung puluhan kain merah, dan di bagian tengah, ada satu mangkuk. Batu besar berisi darah kerbau yang baru saja disembelih. Aroma anyir langsung menusuk hidung. Altri dan teman-temannya disuruh duduk di bagian depan. Seolah mereka bukan tamu,
Tapi bagian dari upacara itu, tetua adat mulai membaca mantra, bahasa Toraja kuno, yang tak mereka mengerti. Tapi iramanya seperti membangkitkan sesuatu. Angin bertiup lebih kencang, langit semakin gelap meski hari masih pagi. Lalu, tetua itu memanggil nama, Altri. Semua kepala menoleh. Altri berdiri pelan. Langkahnya berat. Papak Daru memberikan sebuah pisau kecil. Gagangnya terbuat dari tanduk. Bilahnya pendek tapi tajam. Di ujung panggung, ada kendi tanah liat yang sudah dibuka tutupnya. Titikan. Darahmu di dalam kendi, kata Pak Daru. Sebagai simbol pengembalian garis, Grant langsung berdiri. Apa-apaan ini? Ini udah bukan ritual biasa. Ini pengorbanan, Pak. Tetapi warga tetap diam. Bahkan Windy dan Michi tak bisa bergerak. Altri menatap pisau itu. Tangannya gemetar. Kalau ini satu-satunya cara buat nyelesain semua. Bisiknya perlahan. Dia iris ujung jarinya. Darahnya menetes ke dalam kendi. Begitu tetes ketiga jatuh, angin berhenti. Semua suara lenyap. Bahkan detak jantung pun seperti ikut diam. Dan dari peti mati, di tengah panggung, terdengar suara napas berat. Lalu, tutup peti terangkat perlahan. Semua mata menatap, tapi tak ada yang berani mendekat. Sosok nenek itu muncul lagi, tapi kali ini tubuhnya lebih utuh. Kulitnya tidak sekering semalam. Wajahnya lebih jelas, dan matanya masih putih polos. Dia berdiri di atas panggung. Diam, tetua adat membungkuk dalam-dalam. Leluhur telah bangkit. Sosok itu menatap ke arah Altri. Mulutnya bergerak. Pelan, kamu harus ingat siapa aku. Tiba-tiba Altri merasa kepalanya berdenyut keras. Kilatan gambar-gambar asing muncul di pikirannya, gambar rumah tongkonan tua, ritual gelap, suara bayi menangis, dan seseorang dikubur hidup-hidup. Dia terhuyun. Altri. Winry berlari menghampiri, tapi tak sempat menahan. Altri jatuh ke tanah. Matanya terbuka, tapi pupilnya membesar, dan di dalam pikirannya, suara nenek itu terdengar, darahmu membuka pintu. Tapi masih ada satu yang harus dibayar. Semua menjadi kabur. Suara-suara. Warga memanggil namanya, tapi semakin jauh. Dunia gelap. Lalu hening. Beberapa saat kemudian, Altri terbangun di dalam sebuah ruang kecil yang remang. Bukan di rumah, bukan di tempat ritual. Dindingnya batu, tanah lembab, dan hanya ada satu cahaya dari lilin. Di depannya berdiri patung Tau-Tau, tapi wajahnya mirip dirinya, dan di sekitarnya ada nama-nama yang terukir di batu. Nama-nama keluarganya, termasuk satu nama yang ditutup kain merah. Dia buka kain itu, dan tertulis Altri Sambuang. Wadah berikutnya. Altri menatap patung Tau-Tau itu lama. Wajah kayunya kaku, tapi entah kenapa, makin dilihat, makin mirip dirinya, sama bentuk rahang, sama lekuk mata. Rasanya seperti bercermin ke masa depan yang suram. Tangannya bergetar waktu menyentuh ukiran nama pada batu. Altri Sambuang. Wadah berikutnya. Apaan maksudnya ini? Bisik Altri. Tapi tak ada jawaban. Hanya hembusan angin dari celah batu, membawa bau lembab, dan aroma dupa yang menyengat. Tiba-tiba lilin di sudut ruangan padam sendiri, gelap dari belakang. Terdengar langkah kaki pelan. Menyeret. Altri membalik badan dengan cepat. Tak ada siapa-siapa.
Tapi saat dia menoleh ke depan lagi, patung tahu-tahu tadi sudah menghadap ke arah lain. Wajahnya sekarang tersenyum. Altri mundur. Napasnya makin berat. Dia menabrak dinding batu dan terjatuh. Di saat yang sama, terdengar suara seperti desahan dari dalam tanah. Sudah waktunya. Darahmu, leluhurmu, utang lama yang belum lunas. Tiba-tiba ada cahaya terang menyilaukan mata. Berat. Altri terbangun. Dia sudah kembali di rumah tongkonan. 3 sahabatnya mengelilingi, panik. Altri, kamu bangun juga akhirnya. Kamu sempat gak sadar hampir 1 jam. Grant memegangi bahunya. Sayang, tadi di tempat gelap ada patung yang mirip saya, dan ada batu nisan dengan namaku. Jawab Altri terbata-batai. Windri kelihatan pucat. Saya tahu kamu gak ngigau Tri. Soalnya, waktu kamu pingsan, bibirmu komat kamit bilang 1 kalimat yang sama, terus-terusan. Altri menatapnya. Kalimat apa? Windri menjawab pelan. Aku adalah wadah. Malamnya, suasana di desa makin aneh. Angin makin dingin, langit makin gelap. Tapi suara gong ritual terdengar lagi. Kali ini, 7 kali berturut-turut. Dung, dung, dung. Setiap dentuman terasa seperti dentuman akhir. Pak Daru datang tergesa ke rumah. Wajahnya panik. Berbeda dari biasanya. Kalian harus ikut saya sekarang. Ada yang salah, nenekmu. Belum puas, mereka berempat mengikuti Pak Daru ke area belakang desa, melewati jalan kecil yang ditutup semak-semak. Di sana, tersembunyi di balik hutan bambu, ada sebuah liang batu. Di depannya, tertancap 4 tongkat kayu dengan kain merah dan abu di ujungnya. Ini tempat di mana arwah nenekmu seharusnya disegel, ujar Pak Daru. Tapi ada yang membukanya. Seseorang dari desa ini ingin membangkitkan kekuatan lama yang terlarang. Altri mulai paham. Jadi ini bukan cuma ritual pemakaman biasa? Tanyanya. Pak Daru menatap tajam. Dulu, leluhurmu adalah penjaga batas antara dunia arwah dan dunia manusia. Tapi satu dari mereka mengkhianati tugas itu. Dan sejak itu, arwahnya tidak bisa tidur. Dan saya, suara Altri makin lirih. Kau adalah darah terakhir. Satu-satunya yang bisa memperbaiki atau melepaskan semuanya. Grant menoleh ke arah liang batu. Terus kita harus ngapain sekarang? Pak Daru mengangkat tangannya. Kita harus tutup liang ini, malam ini juga. Tapi ritualnya harus dilakukan oleh yang terpilih, dan itu Altri. Mereka mulai menyiapkan sesajen. Pak Daru menggambar simbol-simbol aneh di tanah pakai darah ayam hitam. Rain merah diikat di sekeliling liang batu. Di tengah, sebuah kendi kosong diletakkan. Altri diberi lagi pisau kecil. Ini terakhir, Altri, kata Grant. Kalau kamu sudah gak kuat, kamu harus bilang. Tapi Altri hanya angguk pelan. Dia duduk bersila di depan liang. Pisau di tangannya. Angin mulai berputar lebih cepat. Pepohonan bergerak liar. Kabut turun makin tebal. Lalu, dia mengiris telapak tangannya. Tetes demi tetes darahnya jatuh ke kendi. Begitu darah menyentuh dasar kendi, suara dari dalam liang terdengar, kau telah memilih. Tapi itu belum cukup, Pak. Harus ada penukar. Semua menoleh. Bahkan Pak Daru kelihatan bingung. Penukar? Maksudnya apa? Tanya Windri. Dan dari balik pepohonan, muncul seseorang. Seorang wanita muda berpakaian hitam. Rambut panjang. Mata merah darah. Tapi wajahnya
mirip Meici, tapi Meici sedang berdiri di sebelah Altri. Semuanya terdiam. Meici mundur satu langkah, menatap dirinya sendiri. Siapa kamu? Suara Meici bergetar. Sosok itu tersenyum menyeramkan. Aku adalah bayangan yang dia tinggalkan waktu dia datang ke desa ini. Angin berhenti. Suara serangga pun lenyap. Semua terasa hening. Terlalu hening. Sosok wanita berwajah Meici melangkah perlahan keluar dari balik bayangan hutan bambu. Mata merahnya menyala samar, tapi langkahnya ringan, tenang, seolah dia tahu dia sedang menuju tempat yang sudah ditentukan sejak lama. Meici mundur. Itu bukan saya. Itu bukan saya. Gren berdiri di depannya, melindungi. Kamu siapa? Sosok itu hanya menatap Altri. Dia meninggalkanku waktu kalian pertama kali datang. Aku bukan dia. Aku adalah bagian yang dikorbankan supaya dia bisa lolos. Tapi sekarang, aku harus kembali. Pak Daru tampak kaget. Bayangan. Dia roh terpecah dari jiwa utama. Ini gak seharusnya bisa keluar dari batas. Altri merasa dadanya sesak. Semakin lama dia di sana, semakin banyak kenangan aneh masuk ke dalam kepalanya. Kenangan yang bukan miliknya, tapi seolah berasal dari darahnya sendiri, dari neneknya, dari mereka yang pernah menjaga gerbang. Kamu beneran Meici? Tanya Windri pelan. Sosok itu tersenyum. Meici yang kalian kenal tidak sepenuhnya kembali dari malam pertama. Semua terdiam. Malam itu, Meici memang pernah sendirian beberapa menit, keluar sebentar dari rumah tongkonan, katanya mau cari sinyal. Tapi waktu dia kembali, dia terlihat biasa, bahkan terlalu biasa. Tak ada yang curiga. Sekarang semuanya mulai masuk akal. Dia harus kembali bersatu, ucap sosok itu pelan. Kalau tidak, gerbang tak akan pernah tertutup, arwah dari bawah akan terus naik. Lalu tanah di dekat liang batu mulai retak. Uap panas keluar dari dalam tanah. Dari retakan itu muncul suara-suara, tangisan, rintihan, dan suara-suara tua yang seperti memanggil dari balik dunia. Darah belum cukup, jiwa harus utuh. Meici menangis. Saya gak ngerti apa yang terjadi, tapi kalau ini salahku, kalau emang saya harus enggak. Kamu bukan bayangan, kamu sahabat kita. Kita gak akan ngorbanin kamu. Tapi sosok bayangan itu perlahan melangkah sendiri ke arah Meici. Dan Meici entah kenapa tidak mundur. Aku juga ngerasa selama ini ada bagian dari diriku yang kosong, yang gak bisa dijelaskan. Mungkin ini emang udah waktunya. Sosok bayangan menyentuh dahi Meici. Seketika tubuh Meici terguncang. Cahaya merah keluar dari kulitnya. Angin berputar kencang. Simbol-simbol ritual di tanah bersinar terang. Lalu, semuanya gelap. Beberapa detik, atau mungkin menit berlalu. Saat cahaya kembali, Meici jatuh tersungkur. Grant langsung menahannya. Meici. Kamu dengar saya, Meici? Meici membuka mata. Pepilan. Matanya normal. Apa yang terjadi? Pak Daru menunduk. Gerbang sudah tertutup. Retakan di tanah berhenti, kabut mulai naik, udara jadi lebih ringan. Angin lembut berhembus, seperti pertama kali mereka datang. Altri duduk di tanah, lemas, tapi entah kenapa, untuk pertama kalinya, dia merasa damai. Pagi hari, mereka bersiap pulang. Pak Daru mengantar mereka sampai ke batas desa. Tapi sebelum berpisah, dia berkata pelan,
Kalian sudah melakukan sesuatu yang bahkan orang sini takut melakukannya. Kalian sudah membayar utang darah. Tapi ingat, tidak semua arwah mau tidur selamanya. Kalau nanti ada yang memanggil kalian lagi, tolong dengarkan baik-baik. Mereka mengangguk. Diam, masing-masing tenggelam dalam pikirannya. Di dalam mobil menuju Makassar, suasana hening. Windri melihat ke arah Mece yang sedang tertidur di kursi belakang. Menurut kamu, dia benar-benar balik sepenuhnya gak? Altri menatap jalan di depannya, lalu menjawab lirik. Saya harap iya. Gren menimpali, saya harap kita gak pernah dapat undangan kayak gitu lagi. Tapi jauh di belakang mereka, di desa kecil yang diselimuti kabut, rumah tongkonan tua itu berdiri, diam, dan di dalamnya patung Taupau yang wajahnya mirip Altri tersenyum lagi. Tamat. Kadang kita pikir tradisi cuma bagian dari masa lalu, tapi di tanah leluhur ada batas yang tipis antara yang hidup dan yang mati. Rambu Solo bukan sekadar upacara, ia adalah pengikat antara dunia dan saat darah diteteskan tanpa paham makna, yang datang bukan kedamaian, tapi kutukan. Dari cerita ini, kita belajar satu hal. Jangan pernah mengabaikan apa yang diwariskan leluhur. Bahkan, jika kita tak memahaminya. Terima kasih telah menonton. Subscribe, aktifkan loncengnya untuk cerita horor mistis lainnya. Sampai jumpa di kisah kelam berikutnya.